tips. Kalau kalian mau mulai bisnis, kalian harus punya banyak relasi. Kalau kalian punya bisnis apapun itu, relasi dikit gak akan laku. Omset paling banyak yang didapat tuh berapa, Mbak? Itu aku pernah 100 juta per bulan. Aku punya prinsip yang dimana kalau produk itu bagus, aku bilang bagus. Produk itu jelek, aku bilang jelek, kayak gitu. Jadi yang hal penting pertama pun aku bilang strategi marketing dulu, gitu. Terus juga relasi harus banyak, karena konsekuensi naik turunnya bisnis. Halo Sobat Manajemen, ketemu lagi di Aksa Binaya Talk Time. Di episode 2 kali ini kita akan bahas tentang lika-liku pebisnis kosmetik dengan omset jutaan rupiah dalam waktu 3 minggu. Dan saya Diva Fitri selaku host yang akan menemani kalian beberapa menit ke depan. Dan di samping saya juga ada narasumber kita yaitu Mbak Nina. Halo. Oh iya, for your information, Mbak Nina ini mahasiswa aktif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen di Universitas Trunojoyo. Dan sekarang masuk ke semester berapa, Mbak? Semester 7. Oh iya, juga ikut banyak organisasi ya, Mbak? Enggak sih, kalau dulunya tuh di mahasiswa manajemen, terus di itu aku di bawahnya manajemen itu loh deh. Manajemen inspirasi. Nah, inspirasi juga sekarang di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas. BEM Fakultas. Ya. Terus akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih, Mbak? Sibuknya ospek sih sama produk sendiri. Iya kan di sini kita mau bahas tentang bisnis ya, Mbak. Awal mula Mbak Nina masuk terjun ke dunia bisnis tuh gimana sih? Apa mulai dari kapan atau mulai dari lulus SMA? Apa pas waktu lagi masuk ke kuliah? Nah, jadi dulu tuh pas mulai bisnis tuh aku dari SMP. Ya, dari SMP kelas 2 tuh kan ada all-shop kan tuh ya. Nah, all-shop tuh aku tuh jualan kayak gitu karena emang nggak ada tuh yang jual-jualan kayak baju, kosmetik ya kayak jam-jam biasa ala SMP ya, ada yang kecil gitu kan. Jadi aku tuh nyediain semua itu, ngambil potongan 10.000, 5.000 gitu. Oh, awalnya tuh dari yang kecil-kecil dulu. Kecil-kecil pastinya. Soalnya kan di masa itu 2000 berapa ya, wes? Udah 2000-an, masih 2016 ya kayaknya, ya kayak gitu dah. Terus habis kayak gitu, aku ketemu Oriflame tuh SMA kelas 2. Jadi SMA kelas 2 tuh aku benar-benar yang namanya di Oriflame ngerintis dari bawah deh. Jadi aku gak punya siapa-siapa, kayak gak punya tim gitu kan. Terus sampai akhirnya aku 1 tahun di Oriflame jadi direkturnya. Langsung jadi direktur gitu. Terus habis kayak gitu baru desain aku dari Oriflame karena punya produk sendiri, brand sendiri gitu. Karena kenapa? Karena aku tuh kan mau lulus gitu ya, jadi memikirkan jangka panjang gitu. Kalau brand sendiri kan otomatis mereka kan terus beli ke aku karena aku miliknya gitu kan. Ini adalah milikku gitu kan. Kalau Oriflame kan masih ya. MLM gitu sistemnya, nggak netep lah omset itu. Kalau ini kan omset bisa ratusan juta sih aku per bulannya deh. Sampai ratusan juta ya, Berarti berapa nih? 2 bulan sih. Baru 2 bulan. Kan lebih banyak kan waktu yang di Oriflame kan jangka waktunya yang lagi. Kalau di Oriflame aku tuh dari tahun 2019 deh kayaknya. Baru resign setelah aku punya produk ini. Oh, berarti di Oriflame itu udah 3 tahunan. Pokoknya SMA kelas 2 deh. SMA kelas 2. Oh, dari SMA kelas 2 ya. SMA kelas 2. Biasanya 2000 biasanya baru aja, jadi aku keluar produk ini aku fokusin aja ke produkku kayak gitu karena aku merasa kalau produkku ya nggak mungkin dong orang beli ke yang lain kan aku ownernya, tapi emang di awal tuh agak susah ya karena kan harus ngurus izin segala macamnya, modal juga gitu. Harus punya hati yang benar-benar tekad, strategi marketing juga harus gitu. Dulu kan modalnya pasti dari uang sakunya Mbak Nina sendiri ya? Dari SMP. Iya, dari SMP. Kalau SMP tuh aku, iya dari uang saku. Jadi kayak ngumpul-ngumpulin, dikasih kayak gitu kan, yes. Terus aku juga kayak apa ya deh ya, ngutang gak sih? Bukan ngutang sih kayak ke all-shop itu. Aku tuh sampai bilang, Mbak aku itu dulu ya, ambil barangnya dulu, nanti aku bayar belakangan gitu. Jadi aku dikasih kepercayaan kayak gitu. Sistem ambil dulu barangnya, uangnya nanti kayak gitu.
Pasti kan di bisnisnya Mbak Nina tuh pasti ada lika-likunya juga kan, ada masalah-masalah juga. Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman masalah-masalahnya tuh dari hal yang internal kayak apa, dari hal eksternalnya juga. Itu dari SMP sampai sekarang gitu kan. Kalau dari lebih ke mood gak sih? Karena kita kan sebagai Apalagi kan kita masih remaja ya, gitu kan, anak muda. Sekarang aja masih mood-moodan. Jadi ya yang harus ngelawan tuh moodnya. Kalau mood itu tetap kita ikutin kayak cuma scroll TikTok, kamu lebih seneng scroll TikTok apa jualan? Artinya scroll TikTok. Ya, sama saya juga udah tahu omset ini tuh udah ratusan juta, tapi aku lebih suka scroll TikTok jalan-jalan daripada aku jualan kayak gitu. Jadi lika-likunya pastinya ya di mood. Juga bisnis itu deh, kalau kita mau bisnis itu gimana caranya? Bisnis itu tuh kamu harus menerima ada naik turunnya. Iya, ada naik turunnya pasti. Aku setelah bapak meninggal di tahun 2021 itu tuh omsetku di Oriflame bener-bener belas. Jadi aku yang biasanya nerima 7 juta per bulan ya, udah biasa nerima uang segitu. Aku tuh cuma digaji 900, bayangkan 1 juta buat makan doang nggak bisa dong. Jadi aku pinjol ke sana kemari deh, nggak ada yang tahu ya. Jadi aku ceritanya sini. Jadi aku tuh pinjol ke sana kemari tuh sampai di Shopee tuh 17 juta, bayangkan. Cash itu aku sampai banyak banget sih, 9 jutaan. Beda pelaku sampai aku temen-temen tuh dipakai sama aku. Jadi kayak bener-bener kan aku kayak happy wah direktur Oriflame gitu. Tapi nyatanya pahit gitu. Jadi 2 tahun kemarin tuh aku pahit banget deh. Sampai pada gara-gara apa? bapak meninggal dan dong aku. Terus tim-timku hilang. Kan kalau MLM kan tim kan. Tim hilang, ya poin-poin hilang juga. Jadinya omset gak netep. Kalau nggak netep kan pastinya turun gajinya. Jadi orang apa ya? Dan dapat biayanya juga kan dari mana? Gitu. Iya. Jadi aku tuh buat kesana kemari pinjol sih. Jadi ada kelam banget aku 2 tahun kemarin. Sampai Apa gara-gara COVID juga, Mbak? enggak sih, malah COVID tuh omset tuh nggak naik drastis. Setelah itu sih, nggak tahu. Pokoknya aku tuh muter-muteran terus ya kayak paling lah cuma 1 tahun aku cuma 1 bulan atau 2 bulan nerima gaji 4-7 juta. Jadi Enggak enak. Gak enak juga. Bisnis itu gak enak. Bisnis itu ada enaknya ada enggaknya. Kalau mau enak ya gimana caranya kita harus atur strategi marketing yang benar-benar kayak gitu. Terus ini juga apa bisnisnya Mbak Nina nanti kan udah jalan dari SMP kan? Apa ngaruh ke studinya Mbak Nina? Bagaimana? Apalagi kan kalau sekarang kuliah, apakah Mbak mengganggu? Apa lebih mengganggu waktu pas lagi di SMP apa SMA? Kalau aku pribadi ya pas SMP enggak sih. Jadi kayak ya udah kan cuma jualan doang gitu kan. Cuma share story doang. Paling capeknya itu kalau kita nambah kontak. Aku kasih tips. Kalau kalian mau mulai bisnis, kalian harus punya banyak relasi. Kalau kalian punya bisnis apapun itu, relasi dikit nggak akan laku. Itu harus benar-benar banyak relasi. Jadi kontakku itu 5.000 di WA sampai aku di endorse sana sini gitu. Jadi ya aku juga kan aja. Enggak, jadi kayak teman sama siapa aja tuh aku kayak welcome gitu loh deh. Aku cari teman-teman kayak gitu. Berarti bagaimana tuh kalau untuk mencari teman-teman dari mana? Nah, ada grup dong kayak manajemen angkatan 20. Oh iya benar kayak gitu. Aku save-save tapi aku pilih dulu yang cewek. Kalau cowok modus biasanya. Berarti bagaimana tuh kalau misalnya di pendekatan ya, pendekatan ke customer itu berarti Mbak Nina ngechatin satu-satu apa gimana? Kalau aku pribadi ya kalau ke perkenalan mau nambah nama kota aku chat pribadi satu-satu gitu. Hai Kak, nama aku Nina, prodi manajemen angkatan 20. Save ya mau nambah teman kayak gitu. Aja nggak langsung yang ditodorkan. Nggak boleh. Itu nggak boleh kita harus langsung nggak boleh. Jadi kita tuh harus kenalan dulu. Ketika mereka mau menerima kita terima. Ketika mereka nggak mau jangan paksa. Habis kayak gitu kita harus branding, power of branding kayak gitu. Harus membangunkan itu ya, harus membangunkan itu kan. Iya. Juga kan. Itu nomor 1 dalam bisnis. Nih, omset paling banyak yang didapat tuh berapa Mbak Nini? Ya. Apa ini terlalu
Enggak sih, biasa aja. Kalau aku di ya SMP lupa dong. Iya. Kalau di Oriflame tuh aku pernah 100 juta per bulan omset. Tapi tetap gaji 7 juta, soalnya kan anggap kerja ke perusahaan gitu. Iya. Tapi kalau di sini FEBT kan produkku kan, ownernya kan aku nih. Sekarang lagi ada yang baru ini 2 bulan, tapi aku tuh 1 bulan bisa nyampe 100 juta juga. Jadi per minggu tuh aku pulangkan tuh 20 sampai 25 juta. Ini baru kan yang Mbak MF ini. Emang langsung sampai 100 juta apa gimana? Bisa. Bisa. Dari strategi marketing sih aku bilang. Jadi awal-awal sebelum Hamil 1 launching tuh aku woro-woro tuh di story gitu kan. Karena anak-anak kan banyak yang nanya pakai apa sih Mbak gitu, daripada aku jualan produk orang, mending aku modalin produkku sendiri gitu. Iya, gimana seperti itu lagi juga jualin produknya sendiri. Tapi emang agak susah sih. Awalnya emang agak susah. Susahnya tuh ya itu harus branding dulu, strategi marketing. Kalau nggak punya strategi marketing yang kuat, jangan mulai bisnis, rugi. Oke. Sekarang ke kan tadi dari SMA ya Mbak, dari SMP. Berarti udah berapa tahun Mbak terjun ke dunia bisnis? 45, 6, 8 tahun. Udah 8 tahun ini udah dapet apa aja sih dari bisnis ini? Kalau aku dari bisnis ini SMP ya kan cuma buat uang saku dong deh gitu. Aku suka belanjain teman-teman. Hero ya. Jadi aku suka belanjain teman-teman kayak gitu kalau zaman SMP. Kalau zaman SMA itu aku pernah beli mobil juga buat almarhum bapak. Sudah sempat Mbak beli mobil 80. Tapi masih ya nggak langsung gas kan? Gas deh. Jadi aku tuh dapat apa ya? Dapat reward dari Oriflame 25 juta, terus ditabung sampai 8 bulan atau 5 bulan kayak gitu. Terus aku beli mobil buat almarhum bapak. Terus 8 bulan setelah itu bapak meninggal, omsetku nurun drastis. Dan ya itu kan aku masalah bisnis itu ada naik turunnya. Pasti Mbak Nin, apalagi kan kalau sekarang orang-orang nggak selalu beli produk kita. Iya, aku launching ini tuh pertama gak ada yang kayak jualan body lotion gini. Sekarang malah aku kan FB Beauty ada yang niru brandku kayak gitu. Kan sih rezeki nggak kemana. Yang penting kitanya aja jaga kualitas. Tapi pernah nggak sih Kak Gina tuh berekspektasi kalau misalnya selama 3 minggu tuh udah dapat jutaan gitu? Kalau ekspektasiku nih 1 minggu aja tuh ekspektasiku bisa sampai 10 jutaan ya 2 minggu. Aku tuh emang dari dulu di mindsetku itu kayak bener-bener ya bisa gitu. Harus bisa. Mau nggak mau aku 1 minggu tuh harus minim 10 juta. Minim itu 10 juta. Gak mungkin. Jadi di selama 3 minggu ya 30 juta kalau omset ya deh. Kalau keuntungan keuntungan di FB Beauty itu kemarin pas 1 bulan launching itu 20-25 deh kayaknya. Sekali launching Baru launching lah 1 bulan. Berbeda sebanyak itu Mbak. Iya, karena aku bilang harus the power of branding, attitude juga harus dijaga, relasi dijaga, kayak gitu. Kalau ke Mbak Dina nih kan sering kan kalau misalnya aku lihat di story juga pemasarannya tuh kayak jar-jaran banget. Gimana sih strateginya buat bikin kayak gitu, bikin menarik orang gitu Mbak? Menarik orang percaya. Iya, orang percaya kayak ini branding, ini brandnya udah bagus gitu. Pas percaya banget gitu ke brandnya Mbak Dina. Aku punya prinsip dari dulu. Jadi meskipun aku tuh jualan Oriflame kan tuh banyak produknya. Iya, banyak. Nah, jadi ketika aku gak suka sama lipstiknya Oriflame, terus ada kata aku mau beli jangan gak bagus. Jadi dikasih tahu minusnya di mana. Aku jualan produk, aku kasih tahu minusnya. Contoh ini nggak bisa melindungi SPF-nya gini kayak gitu. Ini tuh apa? Ini bisa membersihkan. Kalau kamu mau beli sabun beli ini aja gitu. Jadi aku punya prinsip yang dimana kalau produk itu bagus, aku bilang bagus. Produk itu jelek, aku bilang jelek kayak gitu. Jadi mereka tuh benar-benar percaya aku. Dari the power of branding sih, attitude juga harus dijaga. Ya. Kalau ketemu orang ya nyapa hai. Iya kan pasti kayak ini orang dari FB gitu. Kalau aku sih kadang nggak kenal ya, tiba-tiba salah halus apa kayak gitu. Ada yang nyapa sendiri.
senyumin gitu, iya kak gitu. So kenapa padahal aku lupa kotak aja 5.000 ya kalian ya gitu. Beda banget. Sulit banget. Ya Allah. Sekarang ini tips dan triknya buat anak muda nih yang mau ngejalanin bisnis tuh gimana sih Mbak? Kalau misalnya kayak aku nih, kan aku nggak pernah ngadain bisnis kan, nggak pernah masuk ke dunia bisnis. Mau awal-awal pengen bisnis apa harus ada modal kah? Apa gimana? Apa modal tuh hal terpenting apa enggak sih Mbak? Kalau dibilang modal itu nggak penting munafik ya. Iya, pasti. Jadi yang hal penting pertama tuh aku bilang strategi marketing dulu. Strategi marketing. Strategi marketing itu benar-benar harus tahu kayak lokasinya, pemasarannya kemana, produknya untuk siapa, kalangannya, targetnya untuk siapa, omsetnya mau berapa, keuntungannya berapa, terus kita harus buat kayak RA biar aja anggaran biaya pengeluaran harus ada RAB juga. Harus ya. Aku tuh beli buku tebel buat nyusun strategi bisnis ini dulu, gitu. Terus juga relasi harus banyak kayak gitu. Sebelum memulai bisnis relasi harus bikin. Terus juga yaitu harus terima konsekuensi naik turunnya bisnis. Jadi harus kita tabungan gitu. Modal juga saya. Aduh Sas, sekarang apa-apa harus ada modal ya. Jadi aku tuh dulu ngegadain emas ya mas buat ini gitu 50 juta kayaknya. Gila banget Mbak. Ya aku berani gitu loh deh sampai orang-orang tuh gila kamu beneran bisa balik insya Allah enggak aku enggak insya Allah deh balik aku gitu balik Kalau pasti balik, kamu balik ya harus pasti balik. beneran bahkan aku Kalau yang di awal kan masih kayak ragu-ragu ya Mbak ya. jangan ragu-ragu kalau mau bisnis jangan ragu-ragu gitu Gak boleh ragu-ragu. Harus yang cap. ya iya benar Tentunya kan banyak tantangan juga kan yang kayak sama Nina nih. Ketika melakukan bisnis kan, hambatan yang dihadapi dalam 3 minggu pertama tuh gimana sih Mbak? 3 minggu pertama yang mulai beauty. Ya 3 minggu pertama kan masa perkenalan ya. Jadi kayak tapi itu sih dia aku tuh nyusun strategi bener kata strategi marketing dulu. Tapi kan soalnya Mbak Nina udah punya apa ya? Punya itu sih punya relasi ya. Jadi agak gampang. Juga punya pengalaman juga di jadinya langsung kayak kalau aku sih kenalin produknya dulu. Sebelum aku launchingin produk, aku kenalin produknya. Ketika aku tuh kan buat ya polling. Ketika ada 100 orang mau membeli produkku dan setuju untuk membeli produkku, akan aku launchingkan produk FNBeauty. Tapi ketika tidak, itu aku buat polling di story, baik Instagram maupun di WA. Jadi banyak tuh chat, wah banyak masuk chat tuh ada 200-an terus, itu ya langsung aku harus launching nih produk gitu loh. Jadi benar-benar. Jadi Mbak Nina tuh sebelum launching emang nanya-nanya ke orang. Harus cek pasar dulu. Kalau pasar itu benar-benar mau nerima produk kita, lanjut. Kalau enggak, ya udah enggak. Itu aku harus dari dulu aku kayak gitu. Jadi dulu tuh aku jual makanan, aku kasih tahu siapa yang mau dulu. Aku. Berarti Mbak Nina nih emang punya grup sendiri? Enggak, aku taruh di story dong. Oh iya. Taruh di story terus mereka komen aku coba mau banyak yang ngechat. Oke lanjut gitu. Aku juga apa ya harus relasi banyak sih. Harus ngasih tahu ke targetnya juga ya. Terus aku tuh juga royal ke customer. Jadi customer tuh aku kasih gratis ongkir kayak gitu. Ya biar balik lagi. Iya sayang gitu. Sayang gitu. Harus ramah juga kan. Banget harus ramah, nggak mungkin nggak ramah nggak akan dibeli kalau jualan Kan sekarang Mbak Nina ini udah bawa produknya ya. Coba sih satu aja yang bisa dikasih tahu ke teman-teman apa produk yang bisa bikin ngecerahin atau apa? Semuanya ngecerahin. Semuanya ngecerahin. Ini aku gak bawa semua deh, soalnya stoknya kosong. Ini kosong, bahkan ini tuh aku belum ada gitu. Awalnya tuh aku bilang ke yang dek apa ya. Nah aku bilang ke produk habis gitu, karena emang bener-bener kosong. Karena bukan gak ada dek. Kulakan. Habis langsung kayak gitu. Ini gak bawa semua, jadi masih ada yang kurang. Itu cerahin semua dek. Cerahin semua. Emang ya kalau misalnya bisnis tuh ada plus minusnya. Kayak kalau ini SPF-nya cuma segini, kalau yang
marketingnya speknya tuh tinggi kayak gitu. Coba jelasin Mbak Nina apa aja yang dibawa. Kalau ini ya, ini tuh body lotion. Jadi kamu body lotion pagi sama siang, sore kayak gitu. Itu malam bisa? Malam bisa tapi lebih bagus pakai AHA ini. Jadi kayak ada orang kan kayak bilang, Kak kayak dempul tapi nggak dempul sih sebenarnya. Mungkin apa ya? Emang kulitnya tuh nggak putih gitu kan, jadi bisa campur AHA, makanya aku mau launchingin AHA murah-murah gini 35.000 kok, 35.000 kayak gitu. Kalau reseller aku tuh malah harganya sangat-sangat murah gitu ya. Jadi reseller juga. Reseller aku udah 200 lebih. Iya. Ini ada jadi aja. Kalau di Oriflame aku 1000-an sih dulu. Tuh gila banget. Saya 1000-an guys, di Oriflame itu 1000. Sekarang udah ganti FK Beauty jadi 200. Kalau Oriflame tuh kan seller bawa jadi 1000-an. Itu ada Excel-nya sendiri tuh banyak kan. FK-nya banyak yang offer. Oh iya. Jadinya resellernya ambil aku ya. Jadi kan banyak banget. Jadi tiap minggunya tuh ya pasti ada lah omset gitu, ada ya. Itu maksudnya Tiap minggu ini ya. Maksudnya ya tiap minggu tuh tiap hari pasti ada masukan lah dari tiap harinya ya ada 500 lah, 1 juta lah gitu ya dikali. Kalau kalau itu hitung sebulan itu bisa berapa ya Bulannya? Iya. Ya 10, 15, 30 lah. Gila, itu bisa beli mobil guys. Ya ampun, sebanyak itu loh. Tapi enggak sih deh, aku kan juga harus bagi-bagi ke orang yang membutuhkan. Iya, benar. Contoh kayak anak yatim, tukang-tukang becak kayak gitu. Terus juga kayak orang-orang yang kayak dia itu masih apa ya dia ya kurang kayak gitu. Terus juga ke teman-teman gitu loh. Pastinya kan teman-teman kalau kita bagi-bagi makan ke teman-teman deh, itu akan balik sendirinya. Terus ego dulu aku prioritasi. Jadi ketika aku ada untung tiap minggu tuh aku transfer di ego berapa juta kayak gitu. Sampai ego tuh gak mau, tapi aku apa gitu. Terus renov rumah gitu. Jadi aku bener-bener nyenengin orang tua dulu. Iya, yang pertama harus Orang tua dulu. ada juga. Soalnya kan aku kan itu almarhum bapak kan. Jadi bener-bener tulang punggung keluarga gitu. Ya Mbak Nin, mungkin aku mau nanya lagi nih. Sharing bisnis sekarang berkembang pesat ya. Bisnisnya Mbak Nina nih. Bagaimana cara kalau stok dan produksi untuk memenuhi permintaan yang meningkat? Kan sedangkan resellernya Mbak Nina udah banyak. Gimana sih caranya? Biar stoknya tuh aman-aman aja ya. Sebenarnya ya modal sih. Lagi-lagi modal gitu. Jadi kalau kita tuh harus punya stok yang banyak, tapi modalnya tuh harus juga banyak kayak gitu. Tapi ya aku ya sekarang ini deh kehabisan stok baru aja sekarang karena apa? Karena itu loh. Aku kan ngurus PKL kan nggak sempet buat keluarkan, jadinya habis stok. Kalau kemarin aman sih total. Jadi kayaknya nggak ke orang lain untuk restoran. Enggak. Langsung aku sendiri. Aku handle sendiri. Aku dulu tuh punya tukang packing tapi kok emang ya uangnya wis aku packing sendiri kayak gitu. Aku sih gitu. Jadi kita tuh harus strong sebagai anak muda. Harus punya bisnis sendiri. Harus punya bisnis, kuliah harus 3,5 manajemen kan, 3,5 harus lulus, kalau bisa ikut riset biar dapat lulus. Terus juga ya kerja juga biar double income gitu. Ya, mungkin itu tadi pertanyaan aku ya. Mungkin Mbak Nina ada closingan atau statement terakhir buat teman-teman yang teman-teman yang mau mulai bisnis juga nih. Kalau dari aku pribadi ya pastinya sebelum berbisnis harus gitu ya, harus benar-benar susun strategi marketing. Gak apa-apa mau sharing-sharing sama aku. Biasanya sih banyak sih deh. Anak-anak kayak mau mulai bisnis, ketemu aku dulu ngopi gitu. Mbak aku mulai bisnis ini gimana caranya? Aku buatin RAP segala macam. Enak banget kan? Gak apa-apa mau sharing follow aja itu. Nina Melender sekalian ya. Nanti gak apa-apa kalau emang mau yang nanya kayak gitu. Strategi marketing paling penting relasi sama jangan lupa buat hatinya tuh jangan kayak takut duluan, harus biasanya sama tinggi itu gak boleh karena rezeki itu nurutin kata hati kita. Biasanya tuh nggak pede Nggak boleh. Kalau udah gak pede duluan gak akan bisa. Gak boleh pesimis karena rezeki itu nurutin gimana kita mikirnya gitu. Makanya aku gak bilang insya Allah, aku bilang iya.
Iya, gitu. harus iya. Jangan insya Allah, kalau Iya. insya Allah itu masih ragu-ragu, nggak yakin. Harus iya gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Nila sudah Iya. hadir di podcast kita. Iya. Aksa Bina Dokter. Iya. Buat teman-teman juga, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa share, like, and comment. See you di episode selanjutnya.